Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keluarga kami, Eliza Tian. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, like, comment, and share. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu ketika wabah ini menimpa di setiap negara, pastinya gitu berdampak pada perekonomian. Dan ini sedang kita rasakan saat ini gitu. Jadi banyak pedagang-pedagang yang memang omsetnya turun, pengusaha-pengusaha juga sama kayak turun gitu, kayak gitu. Ojol, pekerja-pekerja juga yang memang apa namanya tidak dikeluarkan, tapi banyak potongan-potongan tunjangan tuh dipotong dari gaji itu. Tapi yang lebih kasihan adalah yang memang ada beberapa yang sekarang itu di PHK kan teman-teman. Nah, dalam situasi seperti ini, kewaspadaan kita itu bukan cuma di di virusnya ini doang gitu. Tapi dampak di masyarakat itu bagaimana, akan ada peningkatan tindak kejahatan apa enggak gitu. Sekarang ini kita juga lihat ya di berita-berita kayak gitu, ada yang ngerampok, ada yang apa namanya ya kayak gitulah, ngerampas di jalan kayak gimana gitu. Jadi kan serem ya ke kitanya gitu. Udah makan sekarang di jalanan juga enggak terlalu ramai gitu, agak lumayan lenggang, bahkan di jalan-jalan tertentu malah jadi sepi gitu kan. Nah ada kejadian nih kemarin teman-teman, baru kemarin gitu, teman saya yang ngalamin ada pencurian gitu di rumahnya. Jadi nih ceritanya si teman saya ini kan punya rumah di komplek itu di jalur utama. Jadi dia bisa usahakan gitu kalau di jalur utama. Jadi di depannya tuh dibikin ruko, dia punya usaha. Kemarin itu karena pekerjaannya pulang kampung, karena kan sepi ya sekarang itu. Jadi pekerjaannya pulang gitu. Jadi yang jaga tuh si teman saya sama anaknya yang masih kecil itu. Nah kemarin pada saat kejadian, jadi anaknya itu ada di ruko depan mainin handphone gitu. Mamanya tuh masuk dulu ke dalam rumah gitu, nggak tahu mau ngambil apa. Kata teman saya tuh nggak lama sih sebenarnya masuk ke dalam rumah itu. Cuman tiba-tiba dia ngedenger anaknya itu ngejerit nangis gitu kan. Kaget dong, takutnya jatuh apa gimana gitu kan. Buru-buru lah tuh ke depan. Tapi pas nyampe depan apa dong, ada orang lagi ngerampas handphone dari tangan anaknya. Terus karena panik gimana, terus buru-buru tuh diambil handphonenya, kabur gitu orangnya. Teman saya tuh shock banget gitu, kaget, ya ampun ada pencuri gitu masuk pada siang-siang itu teman-teman, jam 11 siang gitu. Nah untungnya itu teman-teman, anaknya nggak diapa-apain gitu loh, nggak dicelakain atau malah dibawa gitu, dibawa kabur. Itu kan yang bikin teman saya itu shock gitu, takutnya anaknya diapa-apain gitu kan. Dan dia tuh ngontek saya dengan nomor baru, dan saya tuh nggak tahu ini ada orang ngontek saya dengan nomor baru. Ya udah tuh pas di ini dia cerita, oh ini nomor ini gitu, handphone dia hilang, dirampas orang, ada yang masuk gitu kayak gitu. Ya Allah aku tuh kaget banget, siang bolong di jalur utama gitu kan, orang nih masuk nyuri gitu aja gitu, sampai ya ampun, nggak kebayang itu kan. Kita seremnya itu ya takutnya dia bawa senjata gimana, ngapa-ngapain gitu kan. Nah soalnya di jalur situ dulu juga pernah gitu, ada yang ngambil motor gede itu, diambil langsung dari gerbangnya dibuka, diambil gitu motornya, tapi kan nggak ada yang berani. Padahal waktu itu kan rame, nggak ada yang berani karena si pencurinya bawa senjata. Setelah cerita panjang lebar dan aku coba tenangin gitu, aku juga pastinya kayak gini ya, pastilah gitu shock gitu. Bukan ke masalah istilahnya handphonenya nih, anak gitu kan masih kecil, takut gitu, pasti kebayang bang, aduh
anak aku takut diapa-apain nih, tadi kalau diapa-apain gimana, kalau diambil kan dibawa gimana, pasti teman saya tuh kayak gitu kan. Ya udah tuh udah ditenangin, tiba-tiba saya tuh dapat WA dari teman saya satunya lagi gitu. Nah teman saya ini nge-WA kurang lebih kayak gini, "Mih, di sini ada pencurian loh," gitu. Ngambil motor 3, dan di daerah tempat tinggal temen itu kan agak jauh ya dari rumah saya gitu. Katanya udah disiagakan gitu sama RT tuh, harus jaga-jaga gitu, harus waspada. Nah si temen itu tuh bilang gitu, kemarin juga ada 6 orang mau kayak gitu kali, mau maling, udah ngintai ke sono tapi ketahuan gitu sama keluarga, kayaknya mau ke rumah teman saya itu kan, tapi ketahuan gitu, jadi mereka keburu pada kabur gitu kayak gitu. Teman-teman, pada kondisi saat ini apa ya, yang pasti takutnya memang tingkat kejahatan meningkat gitu kan. Nah kita harus benar-benar waspada teman-teman gitu. Pokoknya jangan istilahnya bepergian ke jalur-jalur yang memang kita pakai sepi gitu, apalagi mungkin udah malam gitu kan, ya siang-siang aja mereka bisa beraksi kan gitu, apalagi malam yang udah tambah sepi gitu. Terus kita kalau emang harus pergi keluar nih, jangan pakai sesuatu yang istilahnya mencolok, jangan pakai, ya buat ibu-ibu jangan pakai emas kayak gitu. Terus kan suka kalau cewek bawa tas-tas kecil, di dalamnya kan handphone apa gitu, ya lebih di apa ya, lebih enggak ketara di tang-tang teng-tengnya gitu kan. Serem kan, takutnya di jamret gimana gitu kan. Jangan sampai istilahnya barang-barangnya itu tuh kelihatan lah kalau emang kita harus pergi keluar gitu. Apa namanya, rumah gitu ya, rumah mulai mulai dikunci-kunci lah gitu. Jangan, kadang kan kayak biasanya udahlah kunci biasa aja ya, mulai sekarang waspada aja gitu, lebih ditingkatin, ya udah dikunci-kunci gitu. Kalau emang sekiranya memang tidak akan pergi keluar, ya udah gitu, kendaraan segeralah dimasukkan gitu ke dalam rumah. Karena kan emang sekarang udah mulai sepi juga gitu, ngapain juga taruh di halaman ya. Kalau hari-hari biasa nggak dalam kondisi kayak gini kan mungkin aman, kalau sekarang kan nggak tahu kan, wallahu alam. Lebih baik kan kita itu sebelum terjadi itu menjaga dulu gitu, harus gimana nih gitu. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Mudah-mudahan kita juga dilindungin sama Allah dari wabah ini atau dari tindak-tindakan kejahatan lainnya, dan mudah-mudahan perekonomian kita juga bangkit lagi gitu ketika wabah ini berakhir gitu. Pokoknya saling support, saling mendoakan, saling waspada satu sama lain. Tingkatkan pokoknya kewaspadaan pada saat ini adalah paling penting teman-teman. Sekian dulu cerita hari ini teman-teman, semoga semua teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.